Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini seperti biasa dalam acara diskusi kita di pagi hari ini, Radio HAM kembali mengudara. Seperti biasa dengan narasumber rutin kita yang perhatian juga nih kepada Radio HAM, Bapak Farid Junaidi selaku Inspektur Jenderal Hak Asasi Manusia. Beberapa hari yang lalu kita sudah diskusi terkait dengan bagaimana peningkatan etos kerja, terus juga bagaimana terkait dengan memberikan semangat dalam berkinerja di kantor. Terus juga terakhir kemarin kita berdiskusi terkait dengan etika dan disiplin PNS. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara terkait dengan integritas ASN dalam pelayanan publik ya. Seperti Sobat HAM yang ketahui bersama bahwa sekarang lagi rame nih terkait dengan masalah ASN yang main TikTok begitu, joget-joget. Nah, itu bagaimana nanti kita akan diskusikan dengan Bapak Farid ya. Baik, selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, semangat pagi. Tetap semangat. Baik, izin Pak Irjen ini. Sekarang kan lagi rame Pak Irjen ya di media sosial ASN yang lagi pakai baju dinas, joget-joget, terus banyak juga yang ASN yang di media sosialnya begitu kurang beretika, ada kata-kata kasar dan sebagainya nih. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak, kita sebagai ASN agar bisa menjaga integritas kita di masyarakat Pak, baik di media sosial ataupun di masyarakat langsung Pak? Oke, terima kasih Pak Wildan. Ini pertanyaan luar biasa. Siap Pak. Karena ini juga bisa nyambung juga dengan kemarin terkait dengan etika ASN. Siap Pak. Jadi etika moral ASN ketika menjadi ASN harus bagaimana itu. Nah, di situ ada integritas. Nah, pertanyaannya Pak Wildan terkait dengan bagaimana integritas ASN dikaitkan dengan pelayanan. Nah, kita harus tahu dulu tentang integritas ASN. Nah, integritas bagi aparatur negara adalah konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. ASN itu dituntut untuk bertindak jujur, transparan, bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau golongan. Yang boleh kita katakan yang namanya integritas itu satunya kata dan perbuatan. Nah, ada prinsip-prinsip ASN itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang kemarin juga saya sampaikan. Itu ASN harus memiliki prinsip-prinsip utama. Yang pertama terkait dengan kejujuran, tidak melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme, KKN itu. Terus profesionalisme, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan aturan yang ada. Transparan, menyampaikan informasi secara terbuka dan akuntabel. Terus bertanggung jawab, berarti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang telah diberikan oleh pimpinannya. Terus tidak berpihak, tidak diskriminatif ini namanya. Memberikan layanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu, harus setara, tidak diskriminatif. Nah, itu dia. Ini adalah prinsip-prinsip utama dari ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Nah, terus bagaimana dengan pelayanan publik? Nah, pelayanan publik adalah tugas utama ASN dalam melayani masyarakat dengan adil dan efisien. Integritas publik, integritas terkait dengan pelayanan publik ini meliputi terkait dengan pelayanan yang bebas dari korupsi. Berarti tidak ada pungutan-pungutan liar atau suap menyuap, tidak ada. Terus kualitas pelayanan yang maksimal, yang cepat, akurat, dan sesuai dengan standar
Iya. Oleh karena itu pelayanan itu harus ada SOP. Siap. Tembonnya ada, tenggat waktunya ada juga sehingga terukur. Keperpihakan kepada masyarakat di mana pelayanan itu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, Bapak. Nah, terus menjaga kerahasiaan data publik, melindungi informasi pribadi masyarakat. Ini penting karena kerahasiaan publik. Kalau lihat dari data indeks HAM tahun 2024 kemarin memang menunjukkan kerahasiaan pribadi ini sangat rendah. Rentan Pak ya. Nilainya kalau antara 0 sampai 4 itu nilainya cuma 1 saja. Sehingga banyak data-data pribadi yang bisa diakses oleh orang-orang. Sehingga tidak ada kerahasiaan. Ini sulit melakukan kerahasiaan. Terus bagaimana regulasi terkait dengan integritas dalam pelayanan publik bagi ASN? Itu ada tadi saya sampaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang disiplin, terus ada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2002 tentang pedoman pembangunan zona integritas. Makanya kita biasa selalu mengejar untuk mendapatkan wilayah WBK, WBBN, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani. Terus bagaimana dengan tantangan dan upaya untuk meningkatkan integritas? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu ada yang namanya Irjen, ada Inspektorat Jenderal. Itu gunanya untuk terkait dengan pengawasan dan melakukan audit terkait dengan kegiatan-kegiatan, program-program kegiatan, target-target agar memenuhi syarat, agar memenuhi sesuai dengan tujuan. Nah, inilah tugas kita untuk melakukan pengawasan, melakukan monitoring, melakukan audit sehingga rencana sesuai dengan tujuan. Rencana tidak tinggal rencana, tapi rencana berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang dibutuhkan. Siap. Nah, itulah makanya kita ada pengawasan dan ada sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik. Terus membangun budaya organisasi yang berintegritas dengan melakukan edukasi, melakukan pelatihan-pelatihan yang seperti saat ini kita sampaikan. Ini adalah edukasi, pengenalan atau sosialisasi bagaimana ASN, agar ASN berintegritas dan melayani publik nyata. Terus selanjutnya bagaimana agar kita meningkatkan integritas, meningkatkan sistem digitalisasi. Dengan adanya kita lakukan penghematan anggaran melalui program efisiensi, inilah gunanya maka kita banyak-banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan dengan sarana teknologi. Oleh karena itu kita harus tingkatkan sistem digitalisasi untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungutan liar dan mempermudah terkait dengan pelayanan publik. Nah, inilah salah satu hal yang bisa
rekan pelayanan publik. Nah, terus bagaimana integritas ASN dan bagaimana dengan profesionalisme dalam pelayanan publik? Nah, integritas dan profesionalisme adalah dua pilar utama yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam melayani publik, melayani masyarakat agar pelayanan berkualitas, efektif, efisien. Yang keduanya, antara integritas dan profesionalisme itu saling berkaitan untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Tadi saya sampaikan terkait dengan prinsip sudah profesionalisme. Nah, ciri-ciri profesionalisme. Ciri-ciri profesionalisme itu ASN harus berkompeten. Berarti ASN harus menyiapkan kapasitas dan kapabilitasnya, memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Terus yang kedua, cepat dan responsif terhadap hal-hal terkait dengan pelayanan, sehingga pelayanan masyarakat betul-betul cepat dan tanggap. Selanjutnya, profesional itu harus berorientasi pada hasil, fokus pada pencapaian kinerja dan kepuasan masyarakat. Profesional itu juga berpikir inovatif, mampu menciptakan solusi dan perbaikan dalam pelayanan publik. Kita harus kreatif, kita harus inovasi. Setiap waktu ada perubahan-perubahan, setiap zaman ada masanya, sehingga masa kita harus betul-betul mencerminkan memang kebutuhan dan harapan masyarakat kita pada saat ini. Terus bagaimana profesional? Profesional itu juga ditandai dengan kedisiplinan dan beretika. Yang berarti ASN harus bekerja sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Bagaimana integritas dan profesionalisme bisa bersinergi dalam pelayanan publik? Nah, ini diharapkan kesinergisan antara integritas dan profesionalisme ini diharapkan pelayanan itu bebas dari tindakan korupsi, tindakan suap menyuap, tindakan gratifikasi atau pungli dalam pelayanan. Nah, ini juga diharapkan bisa menimbulkan peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, transparan, dan tanpa diskriminatif. Dan ini juga bisa menimbulkan kepercayaan publik. Dengan integritas dan profesionalisme ASN, maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan menimbulkan citra positif birokrasi, citra positif dari pemerintah. Dan ketika kita bicara integritas dan profesionalisme, kita bicara juga tentang bagaimana efisiensi dan inovasi. Dengan integritas, profesionalisme bisa menimbulkan efisiensi dan inovasi. Kenapa? Tadi saya sampaikan
adanya penggunaan teknologi dan sistem digitalisasi untuk mempercepat proses pelayanan dan menghindari dari suap menyuap gratifikasi dalam pelayanan. Nah, bagaimana tantangan dan upaya untuk meningkatkan integritas profesionalisme? Tantangannya adalah budaya birokrasi yang masih lambat dan berbelit-belit sekarang. Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Nah, itu yang tidak boleh. Harusnya kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Nah, itu. Yang kedua, ada tantangan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ini potensi selalu ada. Oleh karena itu perlu adanya inovasi, teknologi, sistem digitalisasi, dan etika moral yang terus diingatkan kepada ASN agar ASN selalu iling. Apa tuh Pak? Iling itu ingat. Eling ya. Eling. Eling jangan sampai dia sendiri rugi. Karena bukan hanya dia sendiri yang rugi nanti. Anak, istri, orang tua, masyarakat banyak kalau seandainya dia tidak profesional dan dia tidak integritas. Itu kira-kira. Terus bagaimana upaya peningkatannya? Dengan melakukan penguatan etika dan disiplin. Saya sampaikan tadi, selalu iling melalui kode etik ASN dan sanksi tegas bagi pelanggar etika ASN. Nah, etika ASN kemarin sudah kita sampaikan. Termasuk nih Pak, izin Pak, termasuk tantangan kita ini sekarang judi online nih Pak. Karena sekarang judi online itu sudah masuk ke berbagai ranah Pak, baik masyarakat biasa sampai ke lingkungan PNS ASN Pak. Oke. Nanti saya sampaikan ya. Ini kita teruskan terkait dengan upaya peningkatannya. Tidak hanya etika dan disiplin, tapi perlu ada pendidikan dan pelatihan yang secara berkala meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari ASN. Terus digitalisasi tadi saya sampaikan, terus membangun zona integritas dengan adanya WBK, WBBM, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, terus bagaimana dengan ASN dan judi online? Nah, tadi itu pertanyaannya Mas Wildan. Judi online itu merupakan aktivitas yang dilarang di Indonesia dan memiliki konsekuensi serius bagi ASN. ASN sebagai pelayan publik harus memiliki integritas tinggi dan tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, termasuk judi online. Dan beberapa waktu yang lalu Inspektorat Jenderal HAM juga sudah membuat edaran untuk tidak melakukan atau tidak dekat-dekat dengan judi online. Nah, ada beberapa aturan-aturan terkait dengan larangan judi online. Ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Tadi saya sampaikan, itu pasal 5 menyebutkan bahwa PNS wajib mentaati aturan hukum dan menjaga kehormatan serta martabat sebagai ASN. Terlibat dalam judi online melanggar prinsip yang ada di pasal 5 ini. Dan ini perlu sanksi-sanksi berat. Ini harapan kita.
Terus Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang mengatur bahwa ASN harus integritas dan moral tinggi. Keterlibatan dia dalam judi online berarti dia tidak melaksanakan integritas dan tidak bermoral, sehingga melanggar prinsip-prinsip dasar dari ASN. Dan ini juga kena sanksi pidana Iya, Pak. sesuai dengan KUHP pasal 303 tentang perjudian yang bisa diancam 10 tahun atau denda, termasuk judi online. Kalau di dalam PP 94 2021 ada sanksi berat terkait dengan judi online, yaitu penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi staf selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan bisa juga dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat jika terkait tindak pidana judi. Nah, ini judi online ini termasuk dalam pasal 303. Nah, terus bagaimana konsekuensi ASN yang terlibat dalam judi online? Ini merusak citra dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, terhadap ASN, dan harusnya memang harus dilakukan hukuman disiplin berat, baik menghilangkan jabatannya ataupun bisa jadi dilakukan pemecatan. Dan ini kita harapkan juga menjadikan catatan daftar hitam bagi pegawai, harus di blacklist dan sulit mendapatkan pekerjaan karena ini kadang-kadang karakter yang sulit dilakukan perubahan. Apalagi pemerintah dia ASN ini sebagai role model. Nah, role model. Bagaimana pencegahan judi online di kalangan ASN? Kita sudah membuat surat edaran, kita juga sudah mensosialisasikan, mengedukasi tentang bahaya judi online. Terus kita juga berupaya melakukan pengawasan, investigasi terhadap sanksi keuangan ASN. Juga kita akan kerjasama dengan OJK dan PPATK untuk mendeteksi aliran dana yang mencurigakan dan sanksi tegas tanpa toleransi bagi ASN yang terlibat di judi online. Ini sudah diperintahkan oleh Bapak Menteri HAM langsung. Jadi kesimpulan saya, ASN dilarang keras, dilarang terlibat dalam judi online karena bertentangan dengan prinsip integritas dan profesionalisme, dan ini bisa mengakibatkan sanksi disiplin berat hingga pada pemecatan ASN, dan bisa dimungkinkan melalui KUHP pasal 303 hukuman pidana. Dan pemerintah terus memperketat pengawasan dan menindak tegas ASN yang melakukan pelanggaran aturan, termasuk judi online ini. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sekali-sekali jangan dekat-dekat dengan judi online. Itu Pak Wildan. Siap Pak. Mudah-mudahan di Kementerian HAM tidak ada yang terlibat ya Pak ya. Kita berharap Diawasi terus oleh Pak Irjen. kita monitor. Siap Pak.
Terima Baik. kasih Pak Wildan. Siap Bapak, terima kasih. Baik, sobat HAM semua, jadi itu ya terkait dengan integritas ASN dalam pelayanan publik sudah disampaikan secara lugas oleh Pak Irjen bagaimana seorang ASN itu harus benar-benar bisa jadi contoh role model di masyarakat. Termasuk Pak Irjen sangat sudah memberikan tindakan tegas bahwa ASN dimanapun itu dilarang terlibat dalam judi online. Baik, demikian edisi diskusi kita di hari ini terkait dengan integritas ASN dalam pelayanan publik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di tema yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.